Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Ayu. Nah, kali ini aku akan sharing, ini lanjutan dari video YouTube aku sebelumnya. Oke, sekarang kita akan membuat data employee dengan import master data, dan juga kita akan melakukan create organizational chart. Nah, langsung aja aku buka dulu nih Medium aku. Nanti teman-teman juga bisa cek link Mediumnya di link yang ada di description. Oke, eh, kita akan masuk ke sini. Jadi sebelumnya kan kita udah pernah secara manual. Nah, sekarang kita akan import master data. Nah, master datanya dari mana? Informasinya itu aku dapat dari eh, para asdos dan juga dosen. Nah, di sini udah dikasih link. Itu ada master data department, job position, user, dan employees. Ini aku coba buka satu-satu ya, teman-teman. Sebentar. Oke, nah ini hanya scanner aja, teman-teman juga bisa buat sendiri terkait master data ini. Oke, sebentar. Nah, ini aku udah buka satu persatu. Nanti teman-teman bisa langsung download aja menjadi file Excel. Nanti akan terpakai di step selanjutnya. Oke, ini isi departemennya. Nanti kita akan ngedaftarin Departemen Accounting, Finance, Sales, Purchasing, Production, Warehouse, dan Human Resource. Lalu ini ada job positionnya. Nah, ini semuanya akan kita masukin secara otomatis dengan hanya mengimport Excel. Nah, ini ada user dan ada employees. Oke, kita balik dulu ke sini. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu kita mau nge-import master data department. Jadi, seperti yang udah dijelaskan bahwa sebelum kita mau ada semua employee, kita perlu dulu nih import master data terkait department. Nah, oke, caranya adalah teman-teman bisa ke modul employees. Nanti teman-teman buka navigation bar, ada employees. Nanti diklik aja employee-nya, lalu pilih menu department. Kayak tadi nih, menu department. Nah, kalau udah nanti di sini ini adalah sales hasil aku pas buat secara manual sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman abaikan aja. Nanti teman-teman buka yang bagian favorites ini, terus lalu klik import records. Kalau udah akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman disuruh untuk import file Excel. Nah, tadi kan misalkan teman-teman udah download file Excel ini, lalu nanti teman-teman klik upload, terus langsung masukin aja file Excel-nya. Nah, nanti otomatis Odoo akan munculin tampilan seperti ini, yang dimana teman-teman disuruh meriksa dulu nih, apakah uh, Odoo field-nya dengan file column di Excel tuh udah sesuai apa belum. Nah, karena ini udah sesuai, tapi kita perlu ngecek lagi nih. Ngeceknya adalah dengan cara klik tes ini. Nah, kalau misalkan diklik tes itu hasilnya muncul tulisan valid, nanti berarti udah berhasil. Nah, contohnya adalah seperti ini. Everything seems valid, berarti udah bisa di import. Nah, baru teman-teman klik button import yang ada di sini. Nah, kalau udah nanti akan muncul deh seperti ini. Nah, ini udah terbuat ya teman-teman bahwa semuanya udah kebuat. Nah, nanti ini diabaikan aja nih uh, saus yang kita buat secara manual. Nah, nanti kita cek lagi apakah udah sama atau belum. Ternyata udah sama, berarti kita bisa lanjut untuk melakukan import master data job position. Nah, teman-teman bisa masuk ke modul employee juga, step yang sama, uh, nah tapi kali ini pilih menu configuration, bukan menu department. Pilih menu configuration, lalu di sini ada job position. Kalau udah dibuka, nanti teman-teman sama buka uh, fitur favorit, selalu klik import records ini. Nah, karena ini di sini udah ada senior sales executive yang dimana tadi kita udah masukin secara manual. Kita abaikan aja. Oke, lanjut. Nanti kita akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman klik aja upload file. Kalau udah, nanti akan muncul seperti ini untuk memastikan dulu apakah auto field dengan file volume sesuai atau enggak. Nah, kalau teman-teman udah mastiin, nanti teman-teman jangan lupa klik tes ini untuk memastikan apakah sudah valid. Kalau misalkan diklik tes hasilnya everything seems valid, berarti udah valid. Tapi kalau munculnya seperti ini, berarti ada error. The values for the valid bla 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 itu already exist. Nah, ingat tadi sebelumnya ada informasi yang ke double yang dimana aku udah pernah masukin ngedaftarin departemen sales secara manual
Dan aku juga mau masukin file Excel yang dimana di dalamnya tuh ada department sales. Berarti kan itu nggak boleh, itu akan crash ya kan. Maka aku akan ngapus dulu nih secara manual. Nah, bisa dilihat di sini. Oh, sama job position ya. Tadi juga ada job position. Aku juga perlu hapus. Caranya adalah klik aja di sini. Nanti akan muncul action. Teman-teman klik senior sales executive, lalu muncul action di sini, langsung delete aja. Begitu juga dengan department sales yang di sini. Nanti teman-teman klik aja, nanti langsung dihapus gitu. Oke, kalau udah, nanti teman-teman balik lagi ke halaman job position ya. Nah, ke configuration, ke job position, lalu klik test. Nah, pas di klik test, udah everything seems valid, berarti udah bisa. Oke, lanjut. Berarti nanti teman-teman langsung klik import. Kalau udah klik import, nanti akan muncul list kayak gini. Nah, nanti teman-teman sesuaiin aja nih, apakah ini udah sesuai belum sama file job position yang ada di Excel ini. Kalau udah, sekarang kita masuk ke tahap import master data users. Uh, ini juga mirip-mirip, tapi teman-teman perlu buka ke menu settings di sini. Nah, di sini ke navbar bagian setting, lalu teman-teman perlu klik, um, oh, teman-teman perlu hapus dulu nih yang dibuat secara manual. Kan tadi sebelumnya aku buat Sabila secara manual, berarti ini aku hapus aja karena informasi Sabila ini ada di informasi Excel aku yang di user, yang dimana aku mau nge-import data user ini nih. Ini tuh ada Sabila di sini. Nah, ini. Oke, kalau udah kita buka aja lagi ke sini. Nah, kalau kita udah hapus, nanti di sini kita klik delete, lalu nanti teman-teman buka lagi ke halaman ini, terus nanti klik favorites, import records, sama kayak tadi, lalu klik test buat cek, and then everything seems valid, and then klik import. Nah, barulah akan muncul semua usernya. Nah, ini berarti bahwa teman-teman udah berhasil ya. Oke, sekarang yang terakhir, teman-teman import master data employee. Ini juga mirip-mirip, stepnya teman-teman buka navigation bar employees ini, lalu akan muncul nih employee-employee secara otomatis yang dimana kita udah pernah masukin semua employee ini secara otomatis. Jadi ini tuh muncul karena kita udah buat user kan di langkah sebelumnya, yang dimana user itu ya otomatis mereka masuk ke database employee gitu. Nah, kita juga perlu nge-delete nih seluruh employee-nya karena import import user sebelumnya agar kita bisa import Excel employee. Kenapa kita perlu hapus? Karena kan di sini skenario-nya sekarang kita mau nge-import Excel employee. Kalau data employee-nya udah ada, ngapain kita import Excel lagi ya kan? Nah, makanya kita perlu hapus dulu nih yang muncul secara otomatis itu. Oke, kalau udah dihapus, nanti stepnya sama, menuju ke fitur favorit, import records. Kalau udah klik test, everything seems valid, and then klik import. Kalau udah akan muncul seperti ini lagi. Nah, terus teman-teman bisa buka tampilannya dengan klik ini ya. Ini ada tampilan secara kanbannya ini seperti ini. Ada juga tampilan secara listnya yang akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah, teman-teman, kita udah berhasil import semua datanya. Yay. Oke, oke. Nextnya aku mau sharing lagi nih terkait gimana sih untuk create organizational chart. Karena kan pada tujuannya kita tuh mau tahu organizational chart di PT kita ini sebenarnya kayak gimana sih gitu. Terutama untuk sales, karena aku dapat departemennya bagian sales. Oke, nah untuk database sebelumnya kita coba duplikat aja biar nggak bingung. Kita duplikat, nah ini aku duplikat dengan nama ini. Nah ini langsung aja diduplikat. Habis itu, nih aku buka yang hasil duplikatnya. Terus loginnya itu bukan dengan admin, tapi dengan nama user yang mau aku masukin. Yang dimana di sini kan aku tadi fokus usernya adalah ke Sabila dengan password sekian. Ya udah aku masukin aja informasi tersebut. Nah, kalau udah di sini udah masuk, um, nah di sini terlihat ada profil Sabila ya. Jadi di sini ada um, uh, pokoknya kalau misalkan teman-teman klik menuju My Profile ini akan muncul uh, informasi si Sabilanya itu gitu. Nah, terus teman-teman juga perlu mastiin bahwa data employee yang ada hanya yang sesuai dengan divisi. Karena aku dapat divisi sales atau department sales, maka aku harus mastiin isi employee-nya tuh yang sales aja. Nah, karena yang ini sebelumnya kan import
file yang dimana semua departemen tuh ada, maka aku perlu ngapus dulu nih, kecuali sales. Caranya ya udah dengan klik yang ini, terus habis itu klik action, terus delete. Nah, terus kalau udah delete hal-hal eh, apa except si department sales, ya udah nanti di sini akan muncul di sini. Nah, untuk yang bagian administratornya di sini aku hapus aja karena sekarang aku mau fokusin ke sales aja. Nah, habis itu nanti kita akan buat di sini tuh ada field manager yang dimana aku tuh perlu ngisi kayak misalkan si Sabila ini manajernya siapa sih gitu, kan dia senior sales executive. Nah, berarti manajernya adalah si ini nih, ini ada manager sales and marketing, berarti manajernya si Sinta. Nah, aku perlu ngisi semua informasi manajer ini. Dan aku juga udah netapin sendiri siapa aja sih coach dan manajer untuk masing-masing orang di sini. Biar kita tuh bisa membuat hierarki organizational chart-nya. Nanti kita akan lihat deh pokoknya di step selanjutnya. Oke, nah langsung aja. Em, karena aku udah buat di sini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pas dibuka melalui employees, terus di sini ada menu organizational chart, nanti di sini akan muncul, lalu ini deh hierarki yang sudah aku buat. Jadi, kurang lebih, nah di sini aku udah ngisi semua manajernya. Nanti ketika aku menuju ke fitur employee, ya udah langsung keubah aja gitu. Oke, berarti itu udah berhasil. Nah, cara ngubahnya gimana? Ini aku lupa screenshot by the way. Cara ngubahnya adalah teman-teman klik aja nama Sabila, habis itu langsung nanti tuh ada tampilan form di mana teman-teman perlu mengisi siapa manajernya dan siapa coachnya. Kayak gitu. Kurang lebih gampang dan teman-teman kayak bisa langsung mudah paham, insya Allah. Sekian tutorial atau sharing kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum teman-teman.